Bapak kami persilahkan untuk memaparkan bahan presentasinya dalam waktu kira-kira 20 menit. Ya, 20 menit Pak Rosid dulu Pak ya. Silakan Pak, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ini sopir tembak aja Pak, yang diundang Pak Dirjen. Diminta untuk menyampaikan peluang dan tantangan SDM konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Next. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa 5 visi Presiden Jokowi 2019-2024 ini adalah pembangunan infrastruktur gitu ya, akan terus dilanjutkan yang besar-besar kan sudah dibangun gitu ya. Nah, ke depan dilanjutkan dengan lebih cepat, lebih menyambungkan infrastruktur besar tersebut dengan kawasan-kawasan produksi rakyat gitu. Jadi interkoneksinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini 5 program ini dijalankan dalam kerangka, dan tidak kalah pentingnya di nomor 2 adalah pembangunan sumber daya manusia. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kalau kita cermati apa yang disampaikan, ini slide, next slide. Ini yang slide saya ambilkan dari teman-teman Bappenas ya. Kerangka pembangunan infrastruktur 2024 itu ada infrastruktur dasar yang harus dibangun, meliputi akses untuk ke perumahan-perumahan, pengelolaan air tanah, ke air minum dan sebagainya gitu ya. Infrastruktur dasar itu harus dibangun termasuk ketahanan kebencanaan dalam hal infrastruktur. Nah, kemudian juga dibangun infrastruktur ekonomi, ya, khususnya terkait dengan konektivitas dan juga terkait dengan nanti bagaimana ekonomi itu harus berkembang. Nah, di situ kuncinya adalah aksesibilitas, membuka akses dari daerah-daerah tertinggal. Sekarang kan kita membangun di daerah kawasan perbatasan dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga membangun waduk yang multi purpose gitu ya, dan modernisasi irigasi. Jadi ketika membangun waduk tidak saja hanya untuk kepentingan irigasi, tapi di situ juga sekaligus sebagai pembangkit listrik dan sebagainya gitu ya. Kemudian infrastruktur perkotaan ya, membangun transportasi perkotaan dan sebagainya. Ini menjadi arus utama gitu ya di dalam pembangunan ke depan. Lanjut. Kalau kita lihat lebih spesifik internal ke PUPR-an, next saja biar gambar ya, ini Visium PUPR ya. 2020 sampai 2024 ini kebablasan. Kita punya beban tugas yang cukup besar gitu ya. Bagaimana membangun gitu ya dengan di bidang sumber daya air gitu ya, kemudian tadi waduk-waduk yang multiguna gitu ya, kemudian di bidang kebinamargaan ya, 97% jalan yang mantap, kemudian jalan tol gitu ya, kemudian jembatan-jembatan baru, flyover gitu, dan dengan anggarannya gitu ya selama 5 tahun ke depan. Kemudian terkait dengan air minum dan juga dengan selama ini sudah terjadi backlog dalam pembangunan perumahan. Ini fokus dari PUPR dan kira-kira budgetnya sekitar 2058 triliun ya, di mana gitu Bapak Ibu, kalau kita cermati total kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi ya, proyeksi APBN-nya hanya sekitar 623 triliun. Selebihnya tentu adalah investasi. Tentu pembiayaan dengan pola-pola KPBU dan sebagainya itu yang harus didorong. Kemudian ditambah, PUPR itu sekarang ada tambahan khusus melakukan pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan sarana prasarana olahraga gitu ya, dan juga termasuk pemindahan ibu kota negara. Ini tantangan pembangunan di PUPR saja. Jadi kalau besarnya tadi yang digambarkan dalam slide-nya Bappenas tadi. Lanjut.
Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara khusus terkait dengan pembangunan ini, tentu kita tidak cukup berbicara soal bagaimana jasa konstruksi itu dikerjakan gitu. Tetapi kita harus sudah berbicara supply chain-nya, rantai pasoknya seperti apa gitu ya. Yang pertama tentu kita harus melihat bagaimana ketersediaan material peralatan di bidang konstruksi itu. Begitu juga dengan teknologinya. Nanti Pak Abduh mungkin akan lebih banyak bisa mendalami di situ, apalagi di era 4.0 ini. Ya, kemudian ini kita menghadapi problem supply dan demand yang persoalan besar. Kita membangun besar-besaran, gitu ya. Tetapi dampak ekonominya tidak terasa. Kenapa? Misalnya, kalau kita berbicara material konstruksi ini, kita sama-sama tahu bahwa material konstruksi ini tersegmentasi yang sangat banyak, kan gitu. Kemudian dari yang jumlahnya sangat banyak itu baru sedikit yang sudah memiliki SNI. Problemnya dari yang sedikit sudah ada SNI tersebut, yang ada di pasaran sebagian besar yang tidak memenuhi SNI. Ini problem kita. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu contoh yang paling mendasar, kapasitas terpasang dari industri semen kita itu oversupply. Tetapi ya di dalam berbagai wilayah, di dalam proyek-proyek kita, di situ tidak ada semen kita, Pak. Semen asing ada di situ. Ini kan persoalan kita, gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan produk dalam negeri dan sebagainya tadi. Supply dan demand ini ada persoalan, ada gap, gitu ya di dalam itu. Kemudian terkait juga dengan teknologi. Teknologi semakin berkembang. Namun demikian belum semuanya bisa diterapkan. Ini kan problem-problem. Problem berikutnya terkait dengan sumber daya manusia, Pak. Tadi dalam sambutan-sambutan berulang kali disebut tentang tenaga kerja konstruksi ini, ya, yang harus bersertifikat. Gitu ya. Sampai hari ini progresnya baru sekitar 8%, sekitar 10%, di bawah 10% dari keseluruhan tenaga kerja. Ini data BPS ya, karena satunya yang bisa kita pegang sekarang kan data BPS, jumlah tenaga kerja konstruksi itu. Nah kemudian 70%-nya tenaga kerja konstruksi kita itu statistik menunjukkan pendidikannya adalah SMA ke bawah, STM termasuk dalam SMK. Ya. Kemudian juga terjadi gap generasi, kalau khususnya di tenaga ahli. Kalau kita cermati, sebagian besar tenaga ahli kita itu sudah tua-tua. Gitu ya. Yang muda-muda sedikit yang terjun ke sektor konstruksi. Nanti murid-muridnya Pak Abduh ini bagaimana gitu ya. Ini Pak Abduh pasti punya data lengkap juga soal. Belum lagi kita berbicara soal mutu, Pak. Masyarakat sekarang semakin pintar dan semakin menuntut ya. Artinya mutu itu menjadi tuntutan utama dari masyarakat. Bagaimana konstruksi itu harus diselenggarakan, ya. Nah, artinya harus terus gitu ya ditingkatkan. Di sisi yang lain, kecelakaan konstruksi masih saja terjadi, bahkan terjadi kehilangan nyawa di berbagai lokasi proyek. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, ya. Mestinya kan zero accident, tapi masih terjadi kecelakaan konstruksi, termasuk keruntuhan bangunan. Itu kan bagian dari kecelakaan konstruksi, bukan kegagalan bangunan ya. Ini persoalan mutu menjadi persoalan, dan kemudian masih ya kalau kita berbicara keberlanjutannya, terfragmentasinya tahapan penyelenggaraan konstruksi itu juga bagian ya yang harus kita cermati. Dan tentu ke depan sistem delivery ini yang harus terus dikembangkan. Problemnya kan di situ, dan itu bagian dari tugas Ditjen Bina Konstruksi. Nah Bapak Ibu, ini semua tentu tadi terkait dengan APBN-nya gitu ya, anggaran infrastruktur semakin besar gitu ya, tetapi kita dari yang harus dibangun tadi dananya juga terbatas. Lanjut, next. Nah ini Bapak Ibu potret tenaga kerja konstruksi kita, proporsinya yang tadi sebagian besar adalah SLTA ke bawah. SDM konstruksi kita yang kalau dilihat dari jumlahnya
ada sekarang yang bersertifikat 200.000 tenaga ahli, kemudian terampil ya ada 471.000 atau 70%-nya yang sudah memiliki sertifikat. Ini potret profilnya. Lanjut, waktu kita terbatas jadi saya cepat-cepat aja. Lanjut. Nah, ini proporsi tenaga ahli dan terampil. Berikut klasifikasinya ya. Lanjut saja gitu ya. Ini dibaca saja. Nah, kemudian ini perkembangan dari hari ke hari ya. Jumlah tenaga ahli meningkat, tenaga terampil juga meningkat. Bapak Ibu, ini ada yang menarik kalau Bapak Ibu cermati dari sertifikat tenaga ahli ini. Dari jumlahnya meningkat, tapi dari yang memperpanjang sertifikat ahlinya menurun. Jadi yang baru lebih banyak dari yang memperpanjang. Karena satu linsingnya kenapa? Karena diberlakukan PPKB dan juga diberlakukan sertifikat format elektronik. Ini mengurangi jumlah yang selama ini tenaga ahli memiliki sertifikat. Statistik sekarang menunjukkan masih ada 1 orang tenaga ahli memiliki 12 sertifikat kompetensi, luar biasa ya. Tapi cepat atau lambat akan berkurang Pak jumlah yang dia miliki. Ini bagian dari tadi kalau disampaikan sambutan tadi, ini produknya gitu ya. Dari yang memperpanjang itu yang lama menurun Pak, khususnya di tenaga ahli. Tapi dari yang baru banyak, jumlahnya tetap meningkat ya. Lanjut. Ini tenaga kerja yang terregister di LPJK ya, per 31 Januari kemarin cut off-nya ya. Bapak Ibu, kalau kita ngelihat jumlahnya ya, ini kan jumlah orang dan jumlah sertifikat ini tidak sama ya, karena 1 orang bisa memiliki lebih dari 1 sertifikat. Itu sah-sah saja ya, asal tidak berlebihan tadi ya. Kalau misalnya ahli jalan kemudian dia sekaligus ahli bendungan, itu rasanya kok mustahil gitu ya gitu. Luar biasa kalau ada yang punya SK lebih 2 itu ya Pak Abdul ya. Nah, ada 600 orang gitu tenaga ahli, ada 400 tenaga terampil, jumlah sertifikatnya 267.000 ahli dan 692 terampil. Ini potretnya cut off kemarin. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita buat piramidanya tidak ideal gitu ya. Tenaga ahli, Undang-Undang 2 mengklaster tenaga kerja kita ahli, teknisi analis, kemudian operator ya. Jumlahnya seperti itu Pak. Profesional tenaga ahli sedikit, kemudian vokasi, diploma ya, dalam level teknisi analis lebih banyak dikit, operator juga tidak banyak, kemudian buruh kasar. Kalau Prof. Tike dari Australia itu di sini ada permanent worker dan ada daily worker, pekerja konstruksi beneran dia kerja di situ, tapi ada yang pekerja konstruksinya hanya sambilan. Dan itu hampir 50-50 ya Pak ya, Abdul ya datanya. Saya lupa angka-angkanya. Tapi hampir separuhnya itu daily worker di bidang konstruksi ini. Ini potretnya Pak. Lanjut. Nah Bapak Ibu, kalau kita cermati ya beban tadi gitu ya. Beban pembangunan yang harus kita lakukan itu dari tahun ke tahun meningkat tajam. Ya, ini contoh saja, contoh kecil yang ada di PUPR saja. PUPR itu tahun 2005 sampai 2009 126 ya angka di APBN-nya. Tapi semakin tahun makin meningkat gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, ini proyeksi ke depannya. Bapak Ibu kalau kita perhitungkan ya, ini hasil kajian ya, pendekatan namanya gitu. Setiap kita menginvestasikan 1 triliun, serapan tenaga kerjanya itu kira-kira 14.000 tenaga kerja konstruksi. Ini dihitung dari anggaran kontraktual konstruksi dan jasa konsultansi di PUPR. Kita membedah kontrak-kontrak itu, berapa orang yang terlibat di situ,
Nah, kira-kiranya serapannya setiap kita investasi 1 triliun menyerap 14.000 tenaga kerja. Nah, nanti kalau Pak Abduh bicara teknologi, semakin digunakan teknologi, jumlah orangnya semakin sedikit gitu ya. Nah, padahal anggaran kita saat sekarang dalam fisiknya yang harus kita bangun dalam bentuk fisik itu 73 triliun. Nah, kira-kira sebenarnya kita butuh tenaga kerja konstruksi 1.022.000 orang tahun ini, ya, kira-kira seperti itu. Harus bersertifikat, kumulatifnya. Jadi kalau kita proyeksikan anggaran PUPR tahun ini adalah 120,2 triliun di PUPR. Artinya dari anggaran PUPR saja tadi kan kita tidak bicara total dari seluruh kementerian, provinsi dan kabupaten kota. Dan proporsi APBN itu di dalam pembangunan infrastruktur hanya 30%, Pak. Jadi APBN 30%, kemudian APBD, dan yang paling besar sebetulnya di swasta. Data kita ya, menunjukkan seperti itu. Ya. Ini artinya tenaga kerja konstruksi ini begitu pentingnya, gitu ya. Harus kita pikirkan rantai pasok tenaga kerja ini, dan artinya kita masih punya gap 405.000 orang yang harus memiliki sertifikat kompetensi. Kita belum berbicara tentang kualitas sertifikasinya gitu ya Pak Abdul ya. Kita baru kuantitasnya. Lanjut, waktu saya masih cukup ya. Masih lanjut. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tenaga kerja konstruksi, maka tentu kita harus berbicara regulasi ya. Sebagai government, saya harus sampaikan kepada teman-teman semua, tentu landasan utama kita adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian di bawahnya ternyata kalau kita berbicara tenaga kerja konstruksi ini, kita harus melihat banyak undang-undang, Pak. Ada Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ada Undang-Undang 6 tahun 2017 tentang arsitek. Itu yang pembinaannya lingkup implementasi sebagai pembinanya adalah Menteri PUPR. Kemudian ada Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ya. Jadi kalau kita bicara sertifikasi tadi, maka sebetulnya kuncinya adalah standarisasi. Maka undang-undang ini berlaku, Pak. Persoalannya apakah proses sertifikasi kita sudah menggunakan Undang-Undang 20 ini. Lembaga-lembaga sertifikasi kita apakah sudah menerapkan Undang-Undang standarisasi nasional ini. Ya. Kalau kita mau bicara kualitas, harus ke situ. Kemudian ada Undang-Undang profesi keinsinyuran, Undang-Undang 11 tahun 2014. Kemudian Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebagai pencetak tenaga ahli. Ya. Di situ ada pencetak tenaga ahli dan kemudian ditambah Undang-Undang profesi ahli, kan gitu. Pembinanya di Kemenristek Dikti. Sekarang digabung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Ada di situ, Dikti ada di situ. Gabung jadi satu lagi. Dan kemudian terakhir tidak bisa kita lupakan adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Masing-masing mengatur yang ada hubungannya dengan tenaga kerja konstruksi, Bapak Ibu. Ya. Saya mulai dari paling depan. Boleh nggak? Waktunya panjang nanti. Masih, Pak. Sedikit-sedikit saja. Ya. Kalau kita berbicara Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya, di sana diatur tentang kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja konstruksi. Kualifikasinya apa saja, kemudian klasifikasinya juga apa saja di sana. Kemudian standar kompetensinya juga diatur. Sistem sertifikasinya harus diatur. Jadi nanti ke depan ya, Asdamkindo sebagai asosiasi profesi di industri jasa konstruksi ini tentu akan membentuk lembaga sertifikasi, kan gitu ya cita-citanya pasti kan. Kalau lolos akreditasi, syaratnya kan lolos akreditasi. Maka
Ini menjadi penting, sistem sertifikasi yang akan dijalankan oleh lembaga sertifikasi ini akan diatur bagaimana sistem mekanismenya. Kemudian akreditasi asosiasi profesi gitu ya. Kemudian bagaimana lisensi itu diberikan kepada lembaga sertifikasi dan seterusnya gitu ya, termasuk asing. Dan terakhir tanggung jawab profesionalnya. Lembaga sertifikasi itu ada tanggung gugat Bapak Ibu. Selama ini kalau ada sertifikat abal-abal yang menerbitkan sertifikat cuek aja. Ke depan tidak bisa lagi Pak. Nanti akan ditelusur asesornya siapa, kan gitu ya, dan sebagainya. Kok bisa dikasih sertifikat? Ya, kita akan mulai, kita akan melakukan reformasi dalam bidang sertifikasi. Kemudian pelayanan publik dan seterusnya. Ini jadi panjang Pak, mohon maaf. Prinsipnya Bapak Ibu, kalau kita bicara tenaga kerja konstruksi, kita harus membaca keseluruhannya secara komprehensif, gitu ya. Nah, saya akan fokus yang kuning 2 saja di depan, atau bahkan yang paling depan aja, karena waktu terbatas. Sebagai laporan progres kepada Bapak Ibu, RPP turunan dari Undang-Undang 2, gitu ya, sudah di setnap, gitu ya, dan sudah diparaf oleh menteri-menteri teknis. Ya. Sayangnya keburu datang penugasan untuk Omnibus Law, gitu ya. Jadi mudah-mudahan komitmennya sini jalan terus PP ini. Tapi kita sudah menunggu-nunggu, masih saja digantung ya. Tapi prinsipnya kita sudah siapkan, sudah selesai. Ya, yang mengatur hal-hal di bawah tadi. Kemudian rapermen untuk mendukung itu juga sudah dipersiapkan. Ya. Lanjut, ini semua harus harmoni ya. Tidak bisa dijalankan egonya. Oh, saya kan jasa konstruksi, nggak perlu lihat undang-undang yang lain. Tidak bisa, Pak. Kita harus harmoni dengan seluruh undang-undang. Lanjut. Ini ya kebijakan ketenagakerjaan di Undang-Undang 2 bisa dibaca di pasal 70, pasal 99 gitu ya. Ini utuh, nanti ada sanksi, nanti dibaca aja. Lanjut. Ini terkait dengan tanggung jawab bahwa ada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi tadi baik ahli maupun terampil. Tapi pasal-pasal terkait dengan kewenangan ini adalah pasal-pasal Undang-Undang 2 yang terkena Omnibus Law gitu ya. Jadi Omnibus Law, RUU Omnibus Law itu adalah undang-undang yang mengubah gitu ya 74 undang-undang lain gitu ya. Dengan satu undang-undang mengubah norma hukum dari 74 undang-undang dengan undang-undang Omnibus Law itu. Yang diubah yang di mana? Satu yang terkait dengan kewenangan. Kalau Bapak Ibu baca undang-undang biasanya ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota. Oleh undang-undang Omnibus Law itu narasinya dirubah, di drafting ulang menjadi kewenangan pemerintah titik gitu. Nah, bagaimana nanti pembagian atau pendelegasian tugasnya diatur nanti lebih lanjut ya nanti. Kenapa begitu? Karena negara kita adalah negara presidensial. Pemerintah itu adalah presiden dan jajarannya. Pemahamannya seperti itu. Sehingga nanti akan ada pendelegasian tugas dari presiden, siapa yang ditugasi menjalankan amanat undang-undang di situ. Jadi kewenangan pemerintah itu nanti akan diredistribusi lagi. Prinsipnya seperti itu. Sekarang undang-undang Omnibus Law belum keluar, belum diundangkan. Ya kita pegang apa yang ada di pasal 4 sampai pasal 8 dari Undang-Undang 2 ini, bahwa ada tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menyiapkan tenaga ahli dan ada tanggung jawab pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan tenaga terampil, dibiayai ya. Nah, tentu teman-teman asosiasi profesi ini harus bekerja sama Pak, dengan pemerintah setempat bagaimana menyiapkan tenaga ahli dan bagaimana menyiapkan tenaga terampil ini. Saya rasa peran asosiasi menjadi sangat strategis di sini ya. Undang-Undang 2 memberikan kedudukan yang strategis kepada asosiasi. Salah satunya adalah dalam bentuk membentuk lembaga sertifikasi. Lanjut.
Ini program sertifikasi, Bapak Ibu, vokasi dan sertifikasi sekarang sudah menjadi program prioritas. Artinya sudah menjadi RKP, rencana kerja pemerintah, ya. Dan Pak Jokowi selalu menekankan gitu ya, bahwa program sertifikasi bagi SDM konstruksi Indonesia ini penting gitu ya, untuk memberikan keunggulan terkait jaminan profesionalisme, jaminan mutu, jaminan akuntabilitas di setiap jenis pekerjaan. Jadi kita harus menuju ke sana, dan tentu teman-teman asosiasi punya peran besar bagaimana mencapai apa yang disampaikan oleh Presiden itu ya di tahun lalu di bulan Maret ya, di state sama Presiden seperti itu. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tantangan ke depan gitu ya, bagaimana persaingan dalam liberalisasi perdagangan, kita tidak bisa tidak sekarang tenaga asing membanjir di negeri kita. Kenapa membanjir? Karena kita juga belum mendeklarasi bahwa kita memiliki semua itu. Kalau kita sudah deklarasi, kita punya semua tenaga ahli itu. Asing juga mikir-mikir mau masuk ke sini kan gitu. Oh sudah ada, buat apa masuk lagi kan gitu. Contoh yang paling sederhana, kita sampai hari ini tidak punya tenaga ahli demolisi satu orang pun. Betul ya Pak Abdul ya? Yang mendeklar saya ahli demolisi gitu, bersertifikat, ya. Orang Madura kata Pak Abdul. Teman-teman kita dari Madura yang ahli mendemolisi. Kita case sampai sekarang di Jakarta ada Menara Saidah yang katanya miring, coba mau diapain? Nggak ngerti. BSD beberapa waktu yang lalu 2 menara gedung kembar di sana mau bongkar, bingung kan ya? Undang tenaga ahli dari luar dan ternyata juga masalah gitu ya. Akhirnya yang bekerja teman-teman kita dari Madura. Ironi sekali ya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, tentu harus ada strategi bagaimana tenaga kerja konstruksi di era industri konstruksi Indonesia ini harus dilakukan ya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik ahli maupun terampil untuk menjalankan tugas tadi. Karena apa Bapak Ibu, saya rasa kita di ruangan ini semua bersepakat bahwa satu-satunya jalan untuk mewujudkan ya ini infrastruktur yang handal adalah dikerjakan oleh badan usaha yang handal dan tenaga kerja yang handal, titik. Ada hal lain enggak? Itu Pak, didukung oleh material yang bermutu dan teknologi yang tepat, kan? Baru ini terwujud gitu. Tanpa itu tidak bisa. Saya rasa kita bersepakat di situ. Nah, disinilah pentingnya asosiasi baik badan usaha, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi dan asosiasi terkait rantai pasok. Kita sedang melakukan penataan kelembagaan jasa konstruksi di negeri kita saat sekarang, baik itu LPJK, baik itu asosiasi dan sebagainya. Salah satunya melalui akreditasi asosiasi dan penugasan di dalam RPP ada tugas asosiasi kan gitu. Ke depan akan lebih gamblang apa yang harus dikerjakan oleh 2 menit lagi Pak. asosiasi. Baik, lanjut. Ini saya rasa pembangunan SDM ini penting Pak sebagai closingnya. Ini infrastruktur dasar, air minum, sanitasi dan persampahan, PAMSIM dan sebagainya. Ini juga pembangunan prasarana pendidikan, olahraga, ya. Terus ya pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi, ya, dan pendirian Politeknik PU, ya, salah satunya upaya yang sudah kita lakukan oleh PUPR, gitu ya. Kemudian tadi program percepatan sertifikasi dan penataan kelembagaan itu juga jadi fokus kita. Saya kira itu Bapak Ibu ya, yang bisa kita sampaikan. Salah satunya tentu kita harus bersama-sama membangun ketahanan masyarakat jasa konstruksi kita supaya tantangan dan hambatan tadi bisa kita eliminir kan gitu ya. Kita bisa membangun dengan sesuai yang diharapkan, efektif dan efisien. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid sudah menyampaikan gamblang ya tentang peluang dan tantangannya. Tapi memang kita belum lihat angkanya Pak. Berapa persen anggaran untuk
pembinaan tenaga kerja konstruksi. Ini belum kelihatan Pak di sini. Nah, tolong mungkin nitip teman-teman itu bisa menanyakan kepada Pak Rosid